Oke, shalom semuanya. God bless ya. Baik, yuk kita mulai membahas satu tema lagi. Agak serem temanya ini. Tema ini bicara tentang perjalanan kekristenan sebenarnya. Tapi yang sungguh-sungguh ya, yang mau tanda kutip mati disalibkan. Belum tentu hidupnya, belum tentu nyawa secara hidup, mati secara fisik, belum tentu. Tapi bisa mati keinginan, ya, mati menjadi orang yang normal. Mati keinginan tuh ya misalnya pingin jadi bisnismen tapi dipanggil melayani Tuhan. Mati untuk menjadi orang normal itu misalnya oleh karena iman, ya melakukan segala sesuatu berbeda dengan orang lain. Memenuhi panggilan yang masuk ke pedalaman atau melayani kaum fakir miskin dan sebagainya. Menjadi orang tidak normal, saudara. Mati dari keinginan menjadi orang normal, gitu. Nah, itulah perjalanan Yesus yang dituliskan di kitab Yesaya 53, saudaraku. Tolong ditampilkan lebih dulu, kita lihat. Gimana Yesus digambarkan melalui Yesaya 53 ini. Di ayat pertama, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Ada dua, saudaraku. Seseorang yang dipanggil Tuhan untuk memenuhi keinginan Tuhan, mati dengan keinginannya sendiri, ingin menjadi seseorang yang misal bisnismen, seseorang yang berhasil dalam dunia pekerjaan. Tiba-tiba Tuhan memanggil dia menjadi hamba Tuhan yang menyerahkan hidup sepenuh waktu, hidup bergantung pada Tuhan tanpa bekerja secara pekerjaan yang mendapatkan upah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ada. Gitu. Nah, yang kedua juga melakukan kehidupan yang tidak normal, saudaraku. Nah, ayat yang pertama ini, orang itu akan dijadikan Tuhan pemberita buat Tuhan. Dan di mana apabila dia memenuhi panggilan itu, maka kuasa Tuhan akan menyertainya. Saya enggak bilang yang tidak menyerahkan hidup sepenuhnya atau full time, itu tidak stay kuasa, enggak. Tapi ini kita bicara satu spek khusus, ruang khusus, kehendak Tuhan yang khusus, di mana Tuhan memanggil seseorang untuk hidup sepenuh waktu buat Tuhan, menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu atau full time, gitu saudaraku. Nah, yang pertama dihadapi proses daripada orang-orang dipanggil seperti ini, kita kalau lebih persempit lagi seperti Paulus, di mana orang-orang seperti Paulus akan dikhususkan Tuhan. Saudara baca Kisah Rasul, di mana Tuhan bicara kepada para penatua, soko guru di Yerusalem, mengatakan bahwa khususkan Barnabas dan Paulus, dipanggil khusus sama Tuhan. Sehingga Paulus mendapatkan tempat pelayanan yang khusus, tetapi diperlakukan khusus. Paulus memberitakan Injil sebagai pemberita Injil di luar orang Yahudi. Dia tulis patok. Aku tidak akan keluar dari patok yang Allah tetapkan. Yang pertama, dikhususkan. Yang kedua, membangun beberapa tempat di mana nama Yesus diberitakan
Dan di sana terkumpullah orang-orang percaya. Bukan cuma satu tempat, beberapa tempat. Kalau bahasa Alkitabnya apostolik atau rasuli, saudaraku. Dikhususkan dia untuk melayani orang di luar Yahudi dan mendirikan jemaat. Dikhususkan. Tetapi Paulus juga dikhususkan menghadapi Yesaya 53. Bagaimana dia tidak dipercaya. Bagaimana dia menghadapi salib. Bagaimana dia dipenjara. Lebih banyak tinggal di penjara daripada tidak di penjara. Sehingga Paulus katakan ketika pada suatu tempat di mana Roh Kudus panggil dia untuk pergi. Jemaat itu menangisi dia. Tapi Paulus bilang enggak bisa. Aku harus pergi karena Allah kehendaki. Tetapi aku tahu penjara sudah menanti aku. Seperti Yesus sendiri ketika mau masuk Yerusalem. Petrus mencegahnya, Petrus dimarahi, dipanggil iblis. Nyah kamu dari hadapanku, kau batu sandungan buat aku. Pikiranmu bukan pikiran Allah tapi pikiran manusia. Nah, orang-orang seperti ini akan berperilaku khusus saudaraku. Kekehnya itu khusus. Ya, lalu dia keinginan-keinginan dia itu diperlakukan khusus juga sama Tuhan. Tidak dipenuhi, harus menanggalkan keinginannya. Lebih banyak memenuhi keinginan Allah, quote and quote lebih banyak. Sebetulnya bukan lebih banyak, semestinya khusus memenuhi panggilan Tuhan. Di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan yang dikhususkan, contoh para nabi. Dikhususkan Nabi Elia, cerita yang terbesar untuk Ahab, Raja Ahab, meluruskan. Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel di padang gurun 40 tahun. Yosua enggak dipanggil nabi, Musa yang dipanggil nabi. Sebagai seorang pangeran, meninggalkan kekayaan Mesir, kemuliaan Mesir, untuk tinggal di tengah umat, di padang gurun, di kemah, bukan di istana. Tetapi Tuhan juga memberikan kekuasaan khusus. Bagaimana Musa bertemu muka dengan muka, demikian mudahnya. Disediakan kemah pertemuan salah satunya. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Musa itu tinggal di padang gurun, dia harus bahasanya itu menyalibkan daging. Keinginannya itu sampai nggak bisa bersatu dengan anak istri, melayani dan setiap hari menyampaikan perkataan Tuhan, perkataan Allah. Menjadi guru, menjadi hakim yang mengadili, menyampaikan pesan Tuhan, menjadi pemimpin, dikhususkan tugasnya. Tapi di padang gurun, masuk tanah perjanjian, Musa gagal, digantikan Yosua. Musa dari hidup penuh kemuliaan di Mesir, hidup di padang gurun. Hidup sebagai pangeran yang dilayani, di padang gurun melayani keinginan yang disalibkan. Walaupun Musa juga ada beberapa kesalahan. Gitu saudaraku. Ya, dikhususkan. Beda dengan yang diutus. Itu ada sedikit perbedaan. Kalau diutus, ada kayak Abraham diutus untuk pergi ke tanah perjanjian. Gitu. Bangsa Israel pergi ke tanah perjanjian. Kalau Musa dikhususkan, kalau Paulus dikhususkan. Gitu saudara. Ada sedikit tipis-tipis supaya kita tahu bahwa seseorang yang diutus itu pemakaian Tuhan memang lebih. Tapi kalau dikhususkan itu lebih lagi. Contoh kedokteran saudaraku ya. Di dalam bidang kedokteran itu ada yang namanya dokter gigi contohnya. Lalu lebih khusus lagi dokter bedah mulut. Itu dokter gigi saudaraku. Masuk spesialis bedah mulut. Tetapi di dalam bedah mulut dia ambil lagi S3-nya. Lebih dalam lagi spesialisnya.
dokter gigi spesialis bedah mulut gigi anak. Lebih dalam lagi, dia cuma gigi anak. Nah, spesialis dokter umum, lalu mengambil spesialis bedah. Tapi ada lagi mengambil bedah, ada bedah mikro, bedah tulang, bedah jantung. Jadi ada spesialis-spesialisnya. Gitu. Ada yang namanya kesarjanaan sampai namanya profesor. Spesialis dia. Gitu. Sehingga selebihnya selain keinginan dan kuasa Tuhan, punya sesuatu yang sulit dimiliki orang lain. Sesuatu yang jarang dimiliki orang lain. Kalau enggak boleh diomong, enggak ada. Pelayanan seperti Musa, enggak dimiliki lain orang. Pelayanan seperti Elia, enggak dimiliki orang lain. Termasuk muridnya loh, Elisa. Elisa berbeda dengan Elia. Elia dikhususkan. Elisa itu sampai kepada yang lain-lainnya. Beda jauh saudaraku. Gitu. Elia itu 6 kali buat mujizat, Elisa 12 kali. Elia itu punya kemarahan yang hebat, ya, keberanian yang hebat. Elisa punya keberanian yang hebat, ya, kemarahan yang hebat, tetapi tugasnya beda. Elia bertemu dengan yang namanya Raja Ahab, kalau Elisa bertemu dengan Naaman dan sebagainya. Pelayanan Elisa lebih luas, kalau Elia lebih dikhususkan. Gitu saudaraku. Nah, ada tahap-tahap pemanggilan Tuhan dalam hal yang namanya dikhususkan. Tetapi setiap orang yang dikhususkan itu rata-rata mengalami namanya penyalipan diri atau penyalipan daging. Yang pertama, di ayat pertama, tolong ditayangkan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Yang pertama, ya saudaraku, pelan-pelan melihat ini ya sebagai bahan pertimbangan pelayanan, dikatakan bahwa percaya. Siapakah yang percaya? Nah, orang-orang dikhususkan memang pelayanannya agak berbeda. Seringkali orang yang nggak mengerti atau sebelum matangnya seorang pelayan Tuhan yang dikhususkan, itu dikatakan nyeleneh. Saya beberapa kali dilayani oleh orang-orang seperti ini. Ada seorang pelayan Tuhan di bagian pelepasan dari roh-roh jahat, di mana karunia membedakan rohnya sangat tajam. Dia melepaskan setiap orang dari kuasa jahat itu dengan ringan sekali. Saudaraku, ya, saya pernah mengalaminya bahwa banyak orang itu dengan tenaga fisiknya berusaha mengusir roh jahat. Gitu. Jadi dengan teriakan keras, dengan ngotot, capek saudaraku. Ada sebuah peristiwa di mana ada beberapa orang mengusir roh jahat. Sampai beberapa jam enggak selesai. Lalu ada seseorang, ya, tamu di tempat itu, ketika terjadi hal itu, pada satu waktu dia keluar, dia temui, dia masuk ke ruang yang dimana ada seseorang dilepaskan dari kuasa jahat. Orang itu cuman keluar, dia melakukan satu kali tindakan, lalu selesai. Roh jahat itu keluar, saudaraku. Ada metode, ada kuasa yang berbeda. Tetap semuanya di dalam nama Yesus. Ada lagi seseorang yang melakukan pelepasan, saudaraku ya, ketika manifestasi terjadi, ya, dia melakukan sebuah tanda lingkaran di mana dia sebutkan api dari surga mengurung kuasa kegelapan ini, roh jahat ini, lalu ditinggalkan sama dia. Udah, nyanyi aja, nanti keluar sendiri kok. Dan itu terjadi, saudaraku. Bahkan seseorang ini mengajarkan, kamu kalau
mengusir roh jahat, itu harus dengan iman. Satu kali katakan cukup, imanmu yang menjadikannya. Jadi kalau ngusir roh jahat di dalam nama Yesus, lalu ditinggal sama dia. Gitu. Nah, imannya yang menjadikannya. Saya temui seseorang yang melayani pengusiran roh jahat itu malah kayak bercanda, nyantai sekali. Dan roh jahat itu keluar, manifestasinya selesai. Nah, hati-hati dengan karunia-karunia khusus, karena kalau dalam hal ini roh jahat bisa menipu saudaraku. Di luar sana ada banyak juga orang-orang melakukan yang sama yang bukan dari anak-anak Tuhan. Ada saudaraku. Ya, sama sebetulnya. Bahkan mirip banget. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa ujilah segala sesuatu dari buahnya. Jadi kalau setelah orang itu terjadi manifestasi, dilayani pelepasan, perjalanan hidupnya berbuah baik enggak? Nah, saya dilayani orang-orang yang punya karunia khusus. Akhirnya saya menjadi hamba Tuhan. Saya memberitakan Injil, saya juga dipakai untuk kadang Tuhan melepaskan orang dari kuasa jahat. Gitu. Bahkan lucunya ada seseorang yang bertemu dengan yang namanya hamba dari roh jahat. Dukun-dukun saudaraku. Ini cerita lucu ya saudaraku ya. Kalau memang diceritakan, pertama yang dihadapi orang-orang yang dipakai khusus, karunia khusus, itu enggak akan percaya. Kenapa? Karena orang-orang itu enggak banyak memiliki karunia itu, kekuatan itu, kuasa itu. Ada sebuah cerita bahwa ada seseorang yang bertemu dengan seorang dukun. Dia membawa atau bersekutu dengan roh jahat. Dan seseorang ini iseng sekali saudaraku. Tiba-tiba dukun ini diajak omong, aku tahu loh yang ikut kamu. Oh ya, gitu. Modelnya kan begini-begini toh. Oh iya, gitu. Ya wes, aku ikat ya. Aku ikat nih. Dalam nama Yesus aku ikat, aku patahkan kuasamu, kamu diam, hilang kuasamu. Diam di sana, terikat kamu. Karena ada di dekatnya dukun ini. Dukun ini minta tolong loh, jangan tolong lepaskan, tolong lepaskan. Memang terikat kuasa jahatnya. Karena dukun ini biasa mengadakan ramalan dari roh jahat ini. Gitu saudaraku. Jadi alam roh itu nyata. Dan alam roh ini dalam arti luas ya, itu bekerja di mana manusia ini tidak banyak yang bisa merasakannya. Di luar anak-anak Tuhan, itu rohnya belum dilahirkan kembali menurut pemahaman kita ya. Gitu. Nah, untuk anak-anak Tuhan sendiri ya, anak-anak Tuhan Yesus nih. Tetapi anak-anak Tuhan Yesus itu bisa merasakan kehadiran Roh Kudus. Alamnya surgawi, bukan alam kuasa jahat. Nah, kalau alam kuasa jahat, orang itu diberikan kepekaan khusus sama Tuhan. Kalau boleh saya sampaikan, diberikan Tuhan karunia membedakan roh, salah satu karunia Roh Kudus. Gitu saudaraku. Sehingga ada orang-orang yang dipakai memang melepaskan orang-orang yang dikuasai roh jahat. Contoh itu Yesus dengan orang yang dirasuki roh jahatnya masuk ke babi. Itu ya saudaraku ya. Nah itu orang-orang yang diperlakukan khusus. Sehingga ada orang-orang yang dalam pelayanan khusus melakukan tanda kutip ritual. Ada yang berpuasa dulu, ada yang berdoa lebih banyak. Dengan segala macam perkataan kontekstualnya yang seringkali gagal dipahami oleh anak-anak Tuhan kebanyakan. Karena mereka memang memasuki ruangan itu, ya keadaan itu, situasi itu lebih dalam. Sebagai contoh, seorang dokter gigi itu nggak bisa memahami pemikiran, cara, juga bahasa daripada dokter gigi bedah anak. Gitu. Bedah mulut anak. Karena dokter gigi biasa nggak bisa. Saya mengalami itu saudaraku, di mana satu kali geraham saya ini sakit gigi geraham. Saya ke seorang dokter gigi biasa,
Lalu diajukan untuk dioperasi, melihat fotonya. Dioperasi kurang lebih hampir 3 jam saudaraku. Hancur semua saya. Sulitnya dia mengambil gigi geraham. Nah setelah itu keadaan saya enggak baik. Saya pergi ke seorang dokter gigi bedah mulut yang terkenal. Profesor dia. Gitu saudara. Nah saya ke sana itu dilihat, suruh foto, dilihat sama dia. Waduh ini kenapa kok gusimu dirobek sampai belakang begini. Dan ini masih ada sisa pecahan gigi. Saya bilang, dok saya itu dioperasi 3 jam. Waduh ini gimana sih gitu. Akhirnya sama dia gigi saya yang di depannya itu diambil lagi. Lalu gigi saya geraham yang sebelahnya diambil lagi sama dia. Jadi 4 gigi diambil. Dan mengambilnya itu dia gampang banget. Nah proses ketika saya kesakitan akibat operasi pertama dokter gigi biasa yang kurang mumpuni, kurang ahli, yang menanganinya nggak bisa sempurna, saudaraku, ya diobatin sama dia. Jadi di gusi saya ini keluar yang namanya sariawan. Saudaraku, sariawan mulut itu dari luka, maka tubuh ini membuat lapisan melindungi luka itu supaya sembuh. Itu keluarlah label putih sariawan, itu luka. Jadi sepanjang ini saya enggak bisa makan, enggak bisa ngapa-ngapain, sakit, saudara, demam dan sebagainya. Sebelum itu saya ke dokter gigi yang lain juga, dikasih obat, semakin tambah banyak obat tapi yang enggak sembuh. Lalu saya ke profesor ini, dia lihat foto saya, dia periksa gigi saya, dia lihat resep saya, lama-lama ginjalmu itu rusak kalau kasih obat gini banyak. Ngapain? Dia kasih saya cuma 1 obat. Dan buka mulutmu. Pada waktu betadin masih boleh ya saudaraku ya. Tahan ya. Dia ambil yang namanya cotton bud. Dia kasih betadin, dia gosokin. Di sepanjang ini. Panjang. Yang habis operasi kena sariawan itu. Dia gosok saudaraku. Sebetulnya enggak seberapa sakit sih. Sakit tapi enggak seberapa sakit. Gitu. Habis itu selesai, kamu minum obat ini 5 hari balik. Nanti aku cabut yang lain. Dia siapkan semua dan dia cabut itu enak banget. Kalau yang pertama itu pakai bor, pakai pemecah gigi, alatnya banyak saudara, enggak selesai. Kalau dia enggak, cuma ambil tang gigi. Buka mulut, dia bilang, sejam begini, enggak bisa dia balik. Klek, habis. 2 gigi lagi diambil lagi, klek sama dia. Udah selesai. Kalau yang pertama, itu dicongkel, disobek, dipecahkan. Ini giginya keras, tertanam dan mesti dipecahkan. Dipecahkan pakai bor gigi. Pecah jadi 4. Jadi kena debu-debu pecahannya ada yang tertinggal. Gitu saudara. Dan dokter profesornya bilang, ini untung kecil banget kayak debu ya. Kalau besar sedikit saya ambil, saya bedah lagi. Kenapa? Karena itu nanti 1 hari sakit gusimu. Karena dia profesor, saudaraku. Nah, di dunia rohani juga begitu. Ada yang memang bagian khusus seperti Paulus. Paulus itu berkhotbah di sebuah rumah ibadah. Dia nggak boleh, dia diusir. Dia bisa buat ibadah di sebelah rumah ibadah. Bahkan pemimpin rumah bait Allah di tempat itu, rumah ibadah itu di rumahnya dia. Bagaimana cara Tuhan bekerja, bagaimana Pak Paulus itu meninggalkan cara-cara bahwa ibadah itu harus di rumah Allah, di rumah ibadahnya orang Yahudi. Yesus juga sama, Yesus dipakai khusus. Enggak ada imam Yahudi sebelum Yesus yang mengadakan pengajaran, pemberitaan firman Allah, melakukan hal rohani di tengah jalan, di tengah danau, dan sebagainya. Semua dilakukan di rumah ibadah. Yesus enggak, dari rumah ke rumah. Karena Yesus memang dipanggil khusus sama Tuhan. Nah, ini yang kita harus tahu, sehingga setiap pertengkaran karena ketidakmengertian panggilan seseorang
itu bisa kita pahami. Seperti yang ditulis di Yesaya 53 ayat 1. Bahwa siapakah yang percaya terhadap pemberitaan Injil. Tolong ditayangkan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Nah di ayat 1 ini kita belajar saudaraku bahwa itu ada pemberitaan di mana kuasa Tuhan menyertainya yang orang lain yang mengerti seperti keadaan Yesus, seperti juga keadaan Paulus. Orang-orang yang mengerti, orang yang mapan dalam rohani itu seringkali juga tidak bisa mengerti dan tidak percaya. Lah itulah namanya penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang yang dipanggil khusus sama Tuhan. Amin saudaraku, hari ini kita belajar bagaimana ada orang-orang tertentu memang dipanggil khusus. Lalu dibuktikan ada kuasa yang menyertainya yang berbeda. Tetapi segala sesuatu penyataan roh, segala sesuatu adikodrati yang ilahi, yang diklaim dari Tuhan Yesus, diklaim dari Roh Kudus, itu hasilnya buahnya harus baik. Harus yang selaras dengan Alkitab. Kalau enggak kita harus memeriksa apa yang salah. Sangat besar kemungkinan salah. Karena dunia roh gitu. Dunia ilahi bukan dunia jasmani itu bukan bagian manusia. Itu bagiannya Tuhan. Sehingga apa yang diberikan kepada kita itu harus punya pedoman. Pedomannya itu Alkitab. Walaupun kita tidak tahu, tetapi kalau tercatat di Alkitab kita harus terima. Yang kedua, kalau buahnya baik, ya orang itu dari melayani iblis, melayani setan, dia langsung menjadi anak Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Gitu. Orang yang enggak bekerja jadi rajin bekerja. Orang yang kasar di rumah tangga lalu belajar menjadi tidak kasar. Ada perubahan-perubahan yang baik, saudaraku, yang terus bertumbuh. Nah, itu penting. Sehingga segala sesuatu Allah bisa adakan yang namanya panggilan khusus, mendapat privilege khusus sama Tuhan. Ya, di mana orang itu akan mengalami ya untuk perbantahan orang-orang tidak mengerti lalu tidak percaya. Saudaraku, karena tidak ahli, tidak menguasai, tidak tahu. Santai aja, jangan mundur. Jalan aja. Tetapi segala sesuatu yang khusus biasanya Tuhan sertai dengan yang khusus, yaitu ada kekuasaan Tuhan. Kalau Salomo hikmatnya khusus, punya kepandaian yang luar biasa. Pada suatu kali terbukti ya, bukan hanya dia pandai dan kaya, dia pandai di dalam menangani kehidupan. Dari kitab-kitab dia, ada peristiwa-peristiwanya. Contoh, pada suatu kali ada seorang anak bayi yang dibawa kepada Raja Salomo. Dua orang perempuan itu mengakui sebagai ibunya. Bagaimana Salomo menyelesaikan masalah itu dengan hikmatnya, di mana enggak kepikir oleh orang kebanyakan. Disuruh belah bayi itu. Ibu aslinya enggak mau, karena dia kasih toh. Dia melawan enggak bisa, akhirnya udah serahin ke perempuan itu. Dia ibu aslinya, demi melindungi anak itu. Sedang ibu yang bukan aslinya, bukan ibu kandungnya, malah minta bayi itu dibelah dua. Nah, ada orang dipenuhi kepandaian khusus yang jalan keluarnya tidak seperti orang kebanyakan. Ada orang dipakai khusus pelayanan seperti Paulus. Ada yang dipakai khusus seperti Nabi Musa, seperti Nabi Elia. Tetapi orang-orang dipakai khusus itu seringkali tidak dimengerti orang lain. Nah, hari ini kita belajar, apabila kita tidak mengerti, kita jangan anti atau alergi, walaupun mungkin kita belum siap menerimanya. Kita juga nggak boleh mengadakan reaksi dengan melawannya, dengan menjatuhkannya. Biarkan saja,
Kalau memang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus, ya udah. Tetapi memang ada penyusupan dari roh jahat di mana akhirnya keluarlah cara-cara yang tidak pas. Nah, di situ orang yang dipanggil khusus ini akan belajar. Mungkin seenaknya dewe, akhirnya dia sendiri banyak mendapatkan pukulan daripada orang-orang yang tidak setuju. Akhirnya dia lemah karena menghadapi serangan-serangan di mana dia itu melemahkan iman dia, melemahkan semangat dia. Orang itu akan belajar dewasa, menjadi bijaksana dalam melaksanakan pelayanannya yang khusus, supaya lebih banyak bisa diterima banyak orang, lalu bisa menjadi berkat lebih lagi. Gitu saudaraku, dalam perjalanan kedewasaan itu. Bagian kita itu menerima walaupun kita tidak siap untuk kita lakukan. Kita bukan menyetujui tapi enggak boleh menyerangnya. Kita enggak mau jalan bersama tapi jangan menjatuhkannya. Bagian kita cuman melihat lalu mengintrospeksi diri untuk belajar. Mungkin yang lebih dari orang dipanggil khusus ini yang harus dipelajari. Barangkali bisa ada manfaat buat kita. Tetapi yang kurang di orang-orang khusus ini itu juga dipelajari. Supaya jangan-jangan kita juga sama seperti dia. Nah, disitulah kita akan ketemu kekayaan tubuh Kristus. Sehingga percaya atau tidak itu normal di dalam dunia pelayanan Tuhan. Apalagi dunia-dunia khusus yang dipakai. Orang-orang khusus bukan hanya dunia roh, bisa dunia pekerjaan, bisa dunia kekayaan, bisa dunia kekuasaan seperti Yusuf. Tuhan bela terus. Sehingga segala sesuatu yang dikerjakan segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf, Tuhan buat berhasil. Karena Tuhan menyertai tangan Yusuf. Kita jangan estimasi negatif dengan orang yang melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Demikian juga melakukan pekerjaan duniawi yang memang untuk Tuhan dia. Hatinya banyak ke Tuhan. Terlepas dari apa yang salah di dia, itu nanti kita bicara konten atau perikop yang lain. Tetapi kita itu percaya atau tidak, kita yang pertama harus melihat kuasa yang menyertainya. Lalu kita boleh merujuk ke firman Tuhan di mana Yesus yang bicara, ujilah segala sesuatu dari buahnya. Sebagai penutup contoh, ketika 70 murid diutus Tuhan untuk mengusir setan. 70 murid ini ketemu orang-orang lain yang sama mengusir setan, setan pun pergi. Murid-murid ini lapor, ada orang lain mengusir setan demi namaku, setan lari. Nah, Tuhan Yesus ngomong, kalau mereka tidak menentangmu, mereka di pihakmu. Jadi kita enggak usah menentang. Walaupun kita tidak setuju, kita belum mengerti, kita belum bisa menerima. Terlebih lagi kita enggak boleh menjatuhkan. Biarkanlah tubuh Kristus, kekayaannya itu terjadi berjalan dengan baik. Ya, tubuh Kristus itu ada bagian yang di dalam, yang tertutup, yang di dalamnya itu ada kotoran. Sedangkan mata ini di dalam itu harus bersih, nggak boleh ada setitik pun debu. Tapi coba saudara maaf, telinga, di dalamnya ada kotoran. Tetapi kita membutuhkan gendang telinga, daun telinga, sampai di dalamnya yang kotor. Nah, mata nggak boleh nggak setuju sama telinga. Telinga juga nggak boleh mengata-ngatai mata. Di sini itu adalah semua oleh karena kekuasaan Tuhan yang bekerja. Sehingga Tuhan bekerja itu menurut caranya. Tapi semuanya harus selaras dengan Alkitab. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.